Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas bab 24 materi web server Apache. Nah, Apache ini adalah salah satu web server paling populer dan banyak digunakan di dunia untuk menyajikan halaman web. Yang pertama, kita akan install Apache web server nih. Pertama, kita mulai dari instalasi di sistem Debian atau Ubuntu. Kita bisa menginstal Apache dengan perintah apt install Apache 2. Setelah itu, kita bisa cek apakah servis Apache sudah berjalan dengan sistem CTL status Apache 2. Jika aktif, berarti web server sudah siap digunakan. Nah, Apache ini tuh juga digunakan untuk menyajikan halaman web berbasis HTTP atau HTTPS. Yang selanjutnya yaitu adalah konfigurasi basic web server. Ini adalah konfigurasi dasar. Secara default, Apache menyimpan file website di direktori /var/www/html. Kita bisa membuat file index.html sederhana untuk menguji apakah server bisa diakses. Jika di browser muncul tulisan yang kita buat, berarti Apache sudah berjalan dengan baik. File konfigurasi utama Apache ada di /etc/apache2/. Nah, untuk uji cobanya nih dengan membuat file index HTML dengan echo hello apache /var/www/html /index.html. Dengan akses lewat browser, kita bisa http://2 IP server. Selanjutnya yaitu konsep virtual host. Kita masuk ke virtual host nih, yang merupakan fitur Apache yang memungkinkan satu server menjalankan lebih dari satu website. Ada dua jenis utama virtual host, berdasarkan port dan berdasarkan domain. Dengan virtual host, kita bisa mengelola banyak website dalam satu server. Ini bisa dibedakan berdasarkan port-based virtual host, yaitu membedakan website berdasarkan port. Untuk domain-based virtual host, yaitu membedakan website berdasarkan nama domain atau subdomain. Selanjutnya, konfigurasi port-based virtual host. Edit file konfigurasi Apache untuk menambahkan port baru. Itu dengan nano/etc/apache2/port.conf. Lalu tambahkan listen 8080. Buat file virtual host dengan nano/etc/apache/sites min available/web 8080.conf. Isi contohnya sudah saya taruh di PowerPoint. Secara default, Apache menyimpan file website di direktori /var/www/html. Kita bisa membuat file index.html sederhana untuk menguji apakah server bisa diakses. Jika di browser muncul tulisan yang kita buat, berarti Apache sudah berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya konfigurasi port-based virtual host. Untuk port-based virtual host, kita bisa menambahkan port baru, misalnya port 8080, lalu membuat konfigurasi website yang diarahkan ke folder berbeda. Setelah itu, Apache akan melayani dua website, yaitu di port 80 dan port 8080. Nah, untuk akses web server dengan port tertentu di browser itu bisa dengan perintah http
http://2 kali IP server 80 untuk website default. Lalu http://2 kali IP server 8080 untuk website kedua. Jika berhasil, artinya konfigurasi port-based virtual host sudah berjalan. Selanjutnya, membuat subdomain. Nah, itu bisa kita gunakan selain port. Contohnya, kita punya domain nama .com, lalu membuat subdomain blog nama .com. Untuk pengujian lokal, kita bisa menambahkan entry subdomain di file /etc/host agar diarahkan ke IP server kita. Jadi subdomain ini adalah bagian dari domain utama. Untuk uji coba lokal, tambahkan subdomain di file /etc/host. Lalu copy yang di PowerPoint ini, yaitu 192.168.1.10 blog nama.com. Selanjutnya, konfigurasi domain based virtual host. Untuk domain based virtual host, kita menambahkan konfigurasi baru di Apache dengan server name sesuai domain atau subdomain. Misalnya server name blog nama.com dengan folder web di /var/www/blog. Setelah diaktifkan, Apache akan menyajikan website berdasarkan nama domain yang diakses. Selanjutnya, pengujian domain based virtual host ya. Pengujiannya ini dengan membuka browser dan mengetik http://2 kali blog nama.com. Jika muncul halaman dari folder /var/www/blog, berarti domain based virtual host sudah berhasil. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan konfigurasinya ya. Nah, lalu selanjutnya kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Apache Web Server adalah server yang handal untuk menyajikan website. Kita bisa menginstal dengan mudah, melakukan konfigurasi dasar, lalu menambahkan virtual host baik berdasarkan port maupun domain. Dengan fitur ini, satu server bisa menjalankan banyak website sekaligus. Dan sekian untuk bab 24 kali ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk video bab 25.